Hayati sedang menggarapkan padi di halaman, duduk di atas kursi yang telah tua di bawah lumbungnya. Si tinjau laut, sebuah panggalan talang masak terpegang di tangannya. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang tadi kembali dari kubu Kerambi membawa surat dari Padang Panjang. Berdebar hati Hayati menerima surat itu, tetapi kuranglah debarnya setelah dilihatnya bahwa alamat surat itu dari tulisan perempuan. Ia kenal tulisan itu, tulisan Khadijah, sahabatnya. Dia naik ke atas rumah, terus sekali naik anjung, di sanalah dibukanya sampul surat itu. Demikian bunyinya. Sahabatku Hayati, suratmu yang terkirim 2 Jumat yang lalu telah mafhum saya isinya. Engkau mengatakan ingin sekali hendak bertemu dengan daku, hendak ziarah ke Padang Panjang. Tetapi waktu yang terluang belum ada. Halangan amat banyak dari mamakmu. Saya tahu itu. Engkau ingin hendak ke Padang Panjang, menjejak tepi guguk Malintang saja pun jadilah. Engkau hendak mengisap udara di negeri tempat tinggal muda dan bulan tua. Tentu engkau ingat bahwa bulan di muka telah masuk bulan Juni. Sudahkah didekatkan orang di stasiun Kubu Kerambil atau di Lepau di Lubuk Bauk, programa pacuan kuda dan pasar keramaian. Alangkah ramainya pacuan dan keramaian kelak. Engkau boleh datang ke Padang Panjang, tinggal di rumahku seminggu lamanya. Lepaskan teragak hatimu, kecap udara pagi yang dibawa angin dari puncak Singgalang, Merapi, dan Tandikat. Bila hari panas kita pergi mandi-mandi ke Lubuk Mata Kucing. Tentu ayah dan bundaku, karena kami di kota bukan di bawah pengaruh mamak, akan memberi izin, apalagi saudaraku Aziz yang bekerja di Padang dapat pula perlop 14 hari. Dialah jadi teman kita kelak. Minta izinlah kepada mamakmu, datanglah ke Padang Panjang, kamarku sendiri akan kuhiasi. Di tentang pintu akan kutanamkan bunga keranyam, bunga yang sangat engkau sukai, yang rupanya kasar dan hanya daunnya saja yang harum. Tidak pernah berbunga selama hidupnya, tetapi selalu kulihat engkau siram di pot bungamu di Batipuh. Kepada Mak Tengah 5, sampaikanlah salamku, Khadijah. Sekarang keramaian pacuan kuda yang akan berlangsung itulah yang menjadi pembicaraan di dalam kampung. Apalagi pacu kuda disamakan dengan pasar keramaian. Orang telah bersedia-sedia pakaian yang baru. Anak-anak muda menyediakan pakaian adat. Perempuan-perempuan menyediakan tikuluk pucuk atau pakaian yang biasa yang lazim di kampung. Akan hal Hayati sendiri, karena perayaan itu terjadi hanya sekali setahun, bukan dia saja yang akan pergi, malah isi kampung akan berduyun-duyun. Dia diberi izin oleh mamaknya tinggal di Padang Panjang di rumah sahabatnya Khadijah itu, akan ditemani oleh Mak Tengahnya sendiri, Mak Tengah 5. Alangkah besar hati Hayati beroleh izin itu, karena bukanlah niatnya hendak melihat kuda berlari saja, tetapi dalam batinnya hendak bertemu dengan kekasihnya, Zainuddin. Sekarang sekurang-kurangnya bertemu di jalan. Dan bagi Mak Tengah 5 yang mengetahui hal ini didiamkannya saja, karena biarlah gadis malang itu melepaskan hatinya agak sejenak, sebab pertemuan mereka selamanya akan terhalang juga. Dibuatnya sepucuk surat kepada Zainuddin. Abangku Zainuddin, lepas nafasku yang sesak rasanya, sebab saya telah diberi izin oleh mama ke Padang Panjang, buat lamanya 10 hari, yaitu selama pacuan kuda dan pasar keramaian. Saya akan tinggal di rumah sahabatku, Khadijah, seseorang sahabat yang setia. Alangkah beruntungnya kita jika kita dapat bertemu muka pada tiap-tiap hari pacuan dan keramaian, akan mengobati hati kita dan menghilangkan gundah yang bersarang. Agaknya hari Jumat saya akan ke kota, Hayati. Pada hari Jumat yang ditentukan itu,
Berangkatlah Hayati bersama mak tengahnya ke Padang Panjang. Baru saja dia sampai, telah disambut oleh Khadijah dan ibunya bersama seorang saudaranya laki-laki yang selama ini bekerja di Padang. Seorang anak laki-laki yang gagah dan tangkas pula, yang perlob dari pekerjaannya buat beberapa hari lamanya. Aziz namanya. Kedua bersahabat ini, Hayati dan Khadijah, amat berlain sekali pendidikan dan pergaulannya. Yang seorang anak kampung yang tinggal di dalam dusun dengan keadaan sederhana, hidup di dalam rumah yang dilingkungi adat dan berbentuk kuno. Kehidupan di kampung yang aman itu menyebabkan jiwanya biasa dalam ketentraman, berlain sekali dengan pembawaan Khadijah dan lingkungan keluarganya. Khadijah orang kota, tinggal di rumah bentuk kota. Kaum kerabatnya pun telah dilingkungi oleh pergaulan dan hawa kota. Saudara-saudaranya bersekolah dalam sekolah-sekolah menurut pendidikan zaman baru. Susunan perkakas yang ada dalam rumahnya tentu saja jauh lebih menarik daripada keadaan di kampung. Meskipun senantiasa Khadijah menunjukkan mukanya yang manis kepada Hayati, namun sehari dua itu Hayati masih kaku. Apalagi kalau bukan dengan saudara yang kandung, amat berat rasanya berdekat-dekatan duduk dengan laki-laki lain. Tetapi di rumah Khadijah yang bersaudara laki-laki itu, dan saudara laki-laki itu pun banyak pula mempunyai teman sahabat yang leluasa dalam rumah itu. Semuanya menyebabkan Hayati lama sekali baru dapat menyesuaikan diri dalam rumah tersebut. Dilihatnya pakaiannya, dilihatnya pakaian Khadijah, dilihatnya pakaian gadis-gadis lain yang berkeliaran dalam rumah itu menandangi Khadijah. Terasa benar olehnya rendahnya. Dia hanya memakai baju berkurung panjang, selendang yang tiada pernah tinggal dari kepala. Sedang kawan-kawannya yang lain, di antaranya Khadijah, setengahnya memakai rok, setengahnya berbaju kebaya Bandung yang dijahit menurut model yang paling baru. Tetapi kaku dan bingung itu hanya sehari dua hari. Di hari yang ketiga sudah mulai agak hilang, meskipun masih berkesan. Semalam, sebelum datang waktunya orang berpacu, Khadijah telah mengatur perjalanan mereka beresok. Akan diambil beberapa kursi di tribun. Mereka akan duduk menonton di sana. 3 orang anak gadis keluarganya dari Lubuk Alung dan dari Bukit Tinggi akan turut, dan akan ditemani oleh Aziz sendiri dan 4 orang temannya pula. Jadi sepasang-sepasang. Besoknya pagi-pagi mereka telah bangun. Khadijah tengah asyik berhias di dalam kamarnya. Hayati telah membuka bungkusannya pula, dikeluarkannya selendang sutra yang tersuji tepinya, baju berkurung benang sering yang halus, sarung batik Pekalongan dan selop. Aziz duduk di luar sambil bersiul. Tidak berapa lama kemudian datanglah teman-temannya, yang seorang mengapit pesawat Kodak, yang seorang pula membawa teropong kecil untuk pelihat kuda, yang berdua lagi gagagahan, yang seorang mengatasi yang lain. Setelah selesai, keluarlah kedua gadis itu dari kamar masing-masing. Mak Tengah Lima pun telah keluar pula bersama ibu Khadijah, hendak melihat gadis-gadis itu. Demi setelah bertemu di beranda muka, Khadijah terkejut melihat pakaian kawannya. Setelah tercengang beberapa lamanya, dia berkata, "Pakaian apa yang kau pakai ini, Hayati? Apakah kau hendak sebagai lepat dibungkus?" Hayati melihat kepada Khadijah tenang-tenang. Tercengang dia melihat pakaian yang dipakai sahabatnya itu. Kebaya pendek yang jarang dari pola halus, dadanya terbuka 1/4 menurut mode yang paling baru. Kutang pun model baru pula, sehingga agak jelas pangkal susu, dan tidak memakai selendang. Sarung ialah batik Pekalongan halus berselop tinggi tumit pula. Di tangan memegang sebuah tas yang di dalamnya cukup tersimpan cermin dan pupur. Sedangkan dia sendiri, Hayati, berpakaian jauh bedanya dari itu, pakaian cara kampung. Merenggut Khadijah sekali. "Lebih baik kau pergi ke surau saja, Hayati, jangan ke pacuan." "Saya malu memakai pakaian demikian, Khadijah.
tidak cocok dengan diriku. Aku tak biasa. Itulah yang akan dibiasakan. Pakaian begini tidak diadatkan di negeri kita. Dahulu yang tidak, kini inilah pakaian yang lazim. Saya tidak mau membuka rambut. Membuka rambut apakah salahnya? Bukankah panas kalau selalu ditutup saja? Sebetulnya saya tidak mempunyai pakaian yang demikian, kata Hayati pula. Itu gampang, pakailah pakaianku. Itu tersedia dalam lemari, beberapa saja kau mau. Setelah bertengkar-tengkar yang hampir saja menyebabkan Hayati tak jadi pergi, tetapi mengingat hendak bertemu dengan Zainuddin nanti, dipakainya juga pakaian itu. Mula-mula mengalir keringat di dahinya karena belum biasa. Berat baginya hendak membuka selendang yang telah melilit kepalanya. Geli seluruh badannya akan menyinggung baju yang masih ganjil baginya. Yang rumit pula, seketika dia meminta pikiran kepada mak tengahnya, dia hanya menyerahkan kepadanya saja, tak menyuruh, tak melarang. Mula-mula keluar dari rumah itu, badannya bagai bayang-bayang. Aziz yang menemaninya tersenyum simpul saja melihatkan. Tetapi kian selangkah, kian hilanglah malunya memakai pakaian yang belum biasa itu. Lama-lama perasaan itu hilang juga, sebab di jalan telah dilihatnya, bukan dia saja berpakaian demikian. Demi ketika akan masuk ke pacuan, malunya telah hilang dan telah lupa, sebab telah karam dalam sorak-sorai orang banyak. Bukan main ramainya orang sekeliling gelanggang itu, laki-laki dan perempuan. Apakah yang menarik hati orang kepada kuda berlari? Bukan orang hendak melihat kuda, tetapi manusia hendak menonton manusia juga. Tribun sudah hampir penuh. Di sanalah orang yang mampu duduk bertaruh kuda, mempermainkan uang, penghulu-penghulu kepala. Di sanalah kerap kali menekorkan kas negeri, karena malu kalau tak ikut bertaruh atau tidak ikut menuangkan brandy. Tiba-tiba berbunyilah lagu Wilhelmus. Orang berdiri dari tempat duduk masing-masing. Tuan asisten residen datang, pacuan akan dimulai. Dari jauh, di antara manusia yang telah datang berduyun-duyun menuju tepi pagar pacuan, kelihatan seorang anak muda berjalan dengan gontai dan tenangnya. Mukanya muram, rambutnya telah panjang, rupanya kurang disisir meskipun bajunya bersih, tetapi tidak memakai dasi, bersarung, padahal orang muda yang lain berpentalon. Dia pergi ke dekat pagar akan ke tribun. Rupanya seakan-akan ada orang yang ditunggu-tunggunya. Tiba-tiba datanglah serombongan anak muda laki-laki dan perempuan akan masuk ke tribun itu. Berjalan sambil tertawa riang. Di antara orang sebanyak itu ada seorang anak perempuan. Yang dilihat oleh anak muda itu dengan mata tenang tak terpejam sedikit juga. Dilihatnya, hampir dia tak percaya kepada dirinya. Di muka pintu itu benar bertemulah kedua orang muda itu. Yang perempuan terkejut dan terpaku tegak. Dialah Hayati. Yang laki-laki tergugup dan sangat terbingung. Itulah Zainuddin. Kau, Hayati? Zainuddin? Tertegun langkah Hayati, sehingga langkah kawan-kawannya yaitu Khadijah dan 3 orang gadis-gadis muda yang lain itu tertegun pula, apalagi Aziz dan teman-temannya. Mengapa terhenti Hayati? Tanya Khadijah sambil melihat tenang-tenang kepada Zainuddin dengan penglihatan menghina. Kenapa tertegun? Dan siapakah ini? Tanya Khadijah sekali lagi. Inilah sahabatku, Zainuddin. Oh, ini orang yang kerap kali engkau sebut-sebut itu rupanya. Ditarik tangan Hayati ke dalam, disendengnya Aziz dengan sudut matanya. Sambil tersenyum, Aziz pun tersenyum. Kawan-kawannya yang lain tersenyum pula. Mereka terus ke dalam tribun. Zainuddin tinggal berdiri seorang dirinya. Jelas terdengar dan nampak nyata olehnya anak-anak muda itu setelah jauh dari dia. Tertawa terbahak-bahak. Hanya Hayati seorang yang berjalan menekurkan muka, sehingga lantaran kebingungan hampir terlepas tas yang dipegangnya dari tangannya. Rasa-rasanya pusing kepala Zainuddin melihat kejadian itu. Mengalir keringat dingin di keningnya.
Dia tegak termangu. Suara hiruk-pikuk sekelilingnya seakan-akan tak didengarnya. Kuda yang baru dilepas telah disorak-soraki orang berkali-kali. Sebentar kedengaran agam seterusnya. Namun Zainuddin belum juga insaf di mana dia sekarang. Khadijah dan Aziz dan kawan-kawannya yang lain tersenyum-senyum saja melihat Hayati sambil mengeluarkan senyuman yang agak pahit artinya. Khadijah berkata sambil melihat kepada Zainuddin yang berdiri di tepi pagar itu, "Itulah rupanya orang yang engkau puji-puji itu, Hayati." Seorang temannya berkata pula, "Rupanya alim betul kenalanmu itu. Orang banyak berpikir memang begitu," kata yang seorang pula. "Tapi model pula saya lihat baju buka ditutupkan ke telapaknya dan tidak memakai dasi," kata yang lain. "Sarungnya sarung Bugis," kata yang seorang. "Memang dia orang Makassar," kata Khadijah pula. "Oh, jadi bukan orang sini," kata yang seorang. Tiba-tiba datanglah seorang opas mengusiri orang yang tegak di tepi pagar karena tak boleh terlalu dekat. Zainuddin turut terusir dengan orang banyak. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak melihatkan kejadian itu. Sedang keringat telah mengalir di dahi Hayati, mukanya merah dan ditekurkannya ke bumi. Orang banyak bersorak-sorak melihat kuda yang menang. Anak-anak muda itu turut bersorak, hanya Hayati saja yang terdiam. "Ai, mengapa mukamu merah, Hayati?" tanya Khadijah. "Kepalaku sangat sakit," katanya. "Lebih baik kita segera pulang." Tidak beberapa saat mereka duduk dalam tribun itu pun mereka pulanglah. Memang berbeda sekali perasaan jiwa laki-laki dengan perempuan sebagaimana berlainnya kejadian tubuh kasarnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama mencukupkan kehidupan dengan percintaan. Tetapi filsafat kedua belah pihak dalam perkara cinta amat berbeda. Laksana perbedaan siang dengan malam, tegasnya perbedaan Adam dengan Hawa. Laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang. Tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu, kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menjanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi. Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tak boleh buat orang lain. Tetapi takdirnya ada orang yang mencela, mengatakan perempuan yang dicintainya itu buruk, tidak serupa perempuan lain. Kalau ada perempuan yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, sebab dia telah memberikan cinta hati kepada seorang perempuan yang kecantikannya tidak patut mendapat penghargaan setinggi itu. Kalau ada orang mencacat, merendahkan, maka semuanya itu bagi laki-laki yang bercinta tadi akan menambah patri cintanya dan menambah harga perempuan itu di matanya. Tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu. Laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana doko emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertata berlian yang melilit tangannya, perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesama gedangnya. Seburuk-buruk kecintaannya akan lupa dia keburukan itu. Kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia, mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas berbudi, ternama, termasyhur, dan lain-lain sebagainya, maka nyatalah bahwa cinta perempuan kepada laki-laki lebih banyak berdasarkan ketakburan daripada kenafsuan. Pengakuan orang lain atas kemuliaan kecantikannya, atas tunangannya atau suaminya, bagi seorang perempuan adalah sebagai satu kemenangan di dalam perjuangan. Oleh sebab yang demikian, tidaklah patut kita heran jika Hayati termenung, mukanya tertekur,
Kepalanya berasa sakit. Melihat kecintaannya tidak segagah orang lain, tidak sepandai orang lain memakai pakaian, seakan-akan orang yang tersisih. Selama ini tidak ada dunia bagi Hayati lain dari Zainuddin. Belum ada keindahan alam yang dipandangnya selain Zainuddin. Kegagahan laki-laki adalah perbuatan Tuhan. Zainuddinlah patrinya. Kalau hendak mencari seorang pemuda yang lurus dan yang baik hati, itulah Zainuddin. Orang cela manusia yang paling dicintainya. Karena mereka tiada kenal siapa dia mengeluh dan berkata seorang dirinya. Mereka tiada kenal sebagaimana kemuliaan batin Zainuddin. Mereka tak tahu bahwa di balik pakaian yang kurang sempurna itu tersimpan hati yang baik. Mereka cela dia sebab mereka tiada kenal siapa dia. Kalau mereka tahu siapa dia, tentu akan mereka hormati, sebab di sanalah tersimpan satu hati yang bersih dan jiwa yang besar. Termenung dia seorang diri dalam kamarnya, teringat akan mimpi dan angan-angan Zainuddin terhadap dirinya. Teringat dia bahwa anak muda yang melarat itu tak berhenti di Rundung Malang. Dahulu dia sangat belas kasihan melihat nasib Zainuddin. Dari belas kasihan mendakilah dia kepada cinta. Maka pada ketika itu belas kasihan itu timbullah pula kembali. Sambil menarik nafas yang panjang dan dalam, dia berkata, "Kasihan nasibmu Zainuddin." Dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta, sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Adikku Hayati, setelah sekian lamanya kita bercerai-cerai, masih saja teringat olehku seketika kau melepasku pergi di penanjuan, di batas antara negeri Batipu dengan ekor lubuk, di antara sawah yang berjenjang. Ketika matahari mulai naik, masih terbayang muramnya muka kau, bagaimana teguhnya sikap kau melepasku, masih teringat dan masih jelas, laksana detik suara jam yang didengarkan oleh seorang yang matanya tak mau tidur tengah malam. Bagaimana kau menyuruhku sabar, menyuruh saya teguh menempuh bahaya hidup. Jika saya ingat semuanya itu, saya bacai pula surat-surat kita, maka tidaklah sepi rasanya diri saya bercerai-cerai dan berjauhan tempat tinggal dengan engkau. Pergaulan kota telah mulai menjalar ke kampung-kampung. Kedamaian dan kerukunan hidup dalam kampung telah mulai diusik oleh nafsi-nafsi orang kota. Banyak orang tua-tua yang mengeluh dan merasa takut. Kalau-kalau ketentraman perempuan dalam adatnya dan kedamaian pemuda dalam sopannya akan terganggu oleh gelora zaman baru. Tetapi berlain saya dengan mereka itu selama ini terhadap dirimu. Saya percaya bahwa engkau tak akan terpengaruh oleh segala keadaan yang baru, tetapi akan tentram dalam lingkungan Adinda tinggal. Kenal dalam kalangan keluarga siapa Adinda dilahirkan. Kenal pula didikan agama yang Adinda terima. Kenal pula bagaimana kerasnya Engku Datuk menjaga anak kemanakannya. Maafkan saya Hayati, jika saya berbicara terus terang, supaya jangan hatiku menaruh dosa walaupun sebesar zarah terhadapmu. Cinta yang sejati, adikku, tidaklah bersifat munafik, pepat di luar, pancung di dalam. Akan saya katakan perasaan hati saya terus terang, walaupun lantaran itu saya akan kau bunuh misalnya. Bahagialah saya lantaran tanganmu. Hayati, apa yang saya lihat kemarin? Mengapa telah berubah pakaianmu? Telah berubah gayamu? Mana baju kurungmu? Bukankah Adinda orang dusun? Saya bukan mencela bentuk pakaian orang kini. Yang saya cela ialah orang yang telah berlebih-lebihan, dibungkus perbuatan terlalu dengan nama mode. Adinda, pakai baju yang sejarang-jarangnya, hampir separuh dada Adinda kelihatan, sempit pula gunting lengannya, dan pakaian itu yang dibawa ke tengah-tengah ramai. Kakanda percaya bahwa yang demikian bukan kehendak Hayati yang sejati.
Hayati hanya turut kepada kehendak perempuan zaman kini. Mereka katakan itulah kemajuan, padahal kemajuan jauh dari itu. Apakah tujuan kemajuan itu kepada perubahan pakaian sampai begitu? Hayati, hayati kehidupanku, pakailah pakaianmu yang asli kembali, lekatkan pakaian dusunmu. Maaflah Hayati, bahwa Hayati sangat cantik, dan kecantikannya itu bukannya dibantu pakaian, tetapi ciptaan sejak dia dilahirkan. Jangan marah Hayati, kau hanya buat saya seorang, bukan buat orang lain. Biarlah orang lain mengatakan kau perempuan dusun, tak kenal kemajuan pakaian zaman kini. Kau Hayati, kau hanya untukku seorang. Zainuddin. Sedang dia asik membaca surat itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Masuklah Khadijah. Hayati mencoba hendak menyembunyikan surat itu ke bawah bantalnya, tetapi direbut segera oleh Khadijah dan dibacanya. Sehabis dibacanya, mukanya merah padam, bibirnya dicibirkan. Cis, alim betul orang yang engkau cintai ini. Maunya rupanya supaya kau coreng mukamu dengan arang, pakai pakaian orang dusun Batipu selama 30 tahun yang lalu. Alihkan pertautan sarungmu ke belakang, tindik telingamu luas-luas, masukkan daun tebu yang digulung supaya bertambah besar dan luasnya. Makan sirih biar gigimu hitam, berjalan dengan kaki terangkat-angkat, junjung niru dan tampian, di mana duduk puji dan sanjung dia. Katakan dia seorang laki-laki yang jempol. Alangkah beruntungnya engkau jika bersuami dia kelak. Engkau akan dikurung dalam rumah. Menurut adat orang Arab, tak boleh kena cahaya matahari, turun sekali sejumat. Dan bila engkau berjalan beriring-iringan dengan dia, tak boleh laki-laki lain menentang mukamu. Tutup mukamu dengan selendang, sebagai kuda bendi dengan tutup matanya. Kalau dia hendak pergi kemana-mana, kunci rumah dibawanya, engkau hanya di dapur saja. Tak baik begitu Khadijah, tidaklah adat istiadatnya sampai seburuk yang engkau katakan itu. Engkau belum kenal akan dia, tuduhanmu telah sengit saja. Kenal apalah lagi yang lebih dari membaca surat ini. Dia baik hati Khadijah, tapi dia seorang di lamun percintaan. Tidakkah engkau tahu bahwa orang dalam percintaan kerap kali pencemburu? Kalau demikian memang berlainan sekali pendirian kita perkara cinta. Hayati, kau telah dibuaikan angan-angan. Kalau bagi saya, sekiranya datang malaikat dari langit mengaku sudi menjadi kecintaanku, dibawanya sangkar dari emas, cukup pakaian dari sutra Ainal Benat, bermahkotakan intan baiduri, tetapi kemerdekaanku dirampas dan aku wajib tinggal selama-lamanya dalam sangkar emas itu. Jika aku bernyanyi hanya untuk dia, jika aku bersiul hanya buat didengarnya, aku diikat, dipaksa turut ikatan itu. Maka terima kasih bagi malaikat, selamat jalan bagi sangkar emas, selamat pergi bagi mahkota baiduri. Bagiku, bebas menurutkan kata hati, di bawah perintah diri seorang. Itulah tujuan yang paling tinggi di dunia ini. Kemudian itu disambungnya pula, heran saya dengan hatimu Hayati. Bagaimana engkau pemurah betul membalas cinta manusia yang sekejam itu. Baginya semuanya haram, semuanya tak boleh, semuanya terlarang. Akan jadi apakah engkau nanti? Bagaimana wajah perjalanan hidupmu di zaman yang akan datang? Saya bingung memikirkannya. Engkau puji kecintaanmu itu setinggi langit. Bagi saya tak lain orang yang demikian daripada Algojo perampas kemerdekaan perempuan. Hayati yang cantik, yang menerbitkan iri hati dalam kalangan kawan-kawannya. Akan kemanakah hilangnya kelak kecantikan itu? Akan jadi korban dari nafsu seorang yang kejam, yang hendak mengikatnya menjadi permainannya. Hayati, Hayati, mudah hanya sekali, sahabatku. Coba kau pikirkan baik-baik hari kemudian. Berkali-kali engkau menyebut nama Tuhan, seakan-akan kami yang lain ini tidak bertuhan pada pemandanganmu. Padahal
Tidaklah Tuhan sekeras itu aturannya. Dia tidak memberati manusia lebih daripada kuat kuasanya. Dia tidak menyuruh supaya kita semuanya jadi perempuan tua yang membungkuk-bungkuk pergi ke surau pukul 4 hari kan siang, sebelum ayam berkokok, sebelum murai berkicau, berselimutkan kain telekung, meraba-raba di dalam gelap. Jangan hayati, mari kita ambil sekesempatan selagi badan muda, percayai diri sendiri, cari suami yang bisa menuntun kita, dan tersenyum di dunia yang tak lama umurnya ini barang sekejap waktu. Belum sempat Hayati menjawab, Khadijah telah keluar dari kamar itu. Tinggallah Hayati seorang dirinya kebingungan tidak tentu apa yang akan dibuatnya. Kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia tegak, kadang-kadang dia mengeluh, kadang-kadang dia menghadap ke kiri, dibacanya surat Zainuddin. Kadang-kadang pula dia menghadap ke kanan, teringat perkataan Khadijah.